Ulangan 22. Apabila sapi itu atau domba milik orang sebangsamu sesat dan kamu melihat binatang itu, janganlah pura-pura tidak tahu, tetapi bawalah binatang itu kembali kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya jauh rumahnya atau kamu tidak tahu siapa pemiliknya, bawalah binatang itu ke rumahmu. Apabila pemiliknya datang mencarinya, serahkanlah kepadanya. Buatlah begitu juga kalau kamu menemukan seekor keledai, sepotong pakaian, atau apa saja milik orang sebangsamu. Kalau seekor keledai atau sapi milik orang sebangsamu rebah di jalan, janganlah pura-pura tidak tahu, tetapi tolonglah dia membangunkan binatang itu kembali. Orang perempuan tak boleh berpakaian seperti laki-laki, dan orang laki-laki tak boleh berpakaian seperti perempuan, sebab orang yang berbuat begitu dibenci Tuhan Allahmu. Kalau kamu menemukan sebuah sarang burung di pohon kayu atau di tanah dengan induk burung sedang duduk di atas telurnya atau bersama-sama dengan anak-anaknya, janganlah mengambil induk burung itu. Kamu boleh mengambil anak-anak burung itu, tapi biarkan induknya terbang, supaya kamu panjang umur dan hidup makmur. Apabila kamu membangun rumah, kamu harus memasang pagar di sekeliling pinggir atapnya, maka kamu tidak bertanggung jawab kalau ada orang jatuh dari atap itu lalu mati. Janganlah menanam tanaman lain di kebun anggurmu kecuali pohon anggur. Kalau kamu tanam juga, kamu tak boleh mengambil hasil kebun itu, baik dari anggur maupun dari tanaman lainnya. Jangan memasang seekor sapi dan seekor keledai pada satu bajak. Jangan memakai pakaian yang dibuat dari wol dan linen dalam satu tenunan. Buatlah rumbai-rumbai pada keempat ujung pakaianmu. Peraturan tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Misalkan seorang laki-laki kawin dengan seorang gadis dan kemudian tidak menginginkannya lagi, ia membuat tuduhan palsu bahwa istrinya bukan perawan pada waktu mereka kawin. Dalam hal itu, orang tua wanita itu harus mengambil kain pengantin yang ada bekas darahnya, yang membuktikan bahwa anak mereka pada waktu itu masih perawan. Kain itu harus mereka tunjukkan kepada para pemuka kota di pengadilan. Ayah gadis itu harus berkata kepada mereka, "Saya sudah serahkan anak saya kepada orang ini menjadi istrinya, tetapi sekarang ia tidak menginginkannya lagi. Ia buat tuduhan palsu dengan berkata bahwa istrinya bukan perawan waktu mereka kawin. Tetapi ini buktinya bahwa anak saya waktu itu masih perawan. Perhatikanlah bekas darah pada kain pengantinnya ini." Maka para pemuka kota harus memanggil orang laki-laki itu dan memukul dia. Mereka juga harus mendenda dia 100 uang perak dan menyerahkan uang itu kepada mertuanya karena ia telah merusak kehormatan seorang wanita Israel. Lagi pula wanita itu harus tetap menjadi istrinya dan tak boleh diceraikan seumur hidupnya. Tetapi andai kata tuduhan itu benar dan tidak ada bukti bahwa istrinya itu masih perawan pada waktu kawin, maka wanita itu harus dibawa ke pintu rumah orang tuanya. Di tempat itu, orang-orang lelaki dari kota itu harus melemparinya dengan batu sampai mati. Wanita itu telah melakukan sesuatu yang memalukan bangsa kita karena bersetubuh sebelum kawin selagi ia masih tinggal di rumah ayahnya. Dengan menghukum dia, kamu memberantas kejahatan itu. Kalau seorang laki-laki tertangkap basah selagi ia bersetubuh dengan istri orang lain, kedua-duanya harus dihukum mati. Dengan demikian, kamu memberantas kejahatan itu. Misalkan di dalam kota seorang laki-laki tertangkap basah selagi ia bersetubuh dengan seorang gadis yang sudah bertunangan dengan orang lain. Dalam hal itu, mereka harus dibawa keluar kota dan dilempari dengan batu sampai mati. Gadis itu harus dibunuh karena ia tidak berteriak minta tolong, sedangkan hal itu terjadi di dalam kota, di mana teriakannya dapat didengar. Dan orang laki-laki itu harus dibunuh karena ia bersetubuh dengan gadis yang sudah bertunangan. Dengan menghukum kedua-duanya, kamu memberantas kejahatan itu. Tetapi lain halnya kalau di ladang seorang laki-laki memperkosa seorang gadis yang sudah bertunangan dengan orang lain. Dalam hal itu, hanya yang laki-laki harus dihukum mati. Gadis itu tak boleh diapa-apakan karena ia tidak melakukan sesuatu yang pantas dihukum mati. Perkara itu seperti perkara seorang yang menyerang orang lain dan membunuhnya. Pemerkosaan itu terjadi di ladang, dan walaupun gadis itu berteriak minta tolong, namun tak ada orang yang datang menolongnya. Misalkan seorang laki-laki tertangkap basah selagi ia memperkosa seorang gadis yang belum bertunangan, dalam hal itu ia harus membayar kepada ayah gadis itu mas kawin seharga 50 uang perak. Gadis itu harus menjadi istrinya karena ia dipaksa bersetubuh, dan selama hidupnya ia tak boleh diceraikan. Tak seorang pun boleh menghina ayahnya dengan meniduri salah seorang istri ayahnya. Ulangan 23.
Orang-orang yang tidak termasuk umat Tuhan. Orang yang telah dikebiri atau yang dipotong zakarnya tak boleh menjadi warga umat Tuhan. Orang yang lahir di luar pernikahan dan semua keturunannya sampai yang ke-10 tak boleh menjadi warga umat Tuhan. Orang Amon dan Moab serta keturunan mereka sampai yang ke-10 tak boleh menjadi warga umat Tuhan, karena mereka tak mau memberi kamu makanan dan air ketika kamu dalam perjalanan keluar dari Mesir. Bahkan mereka mengupah Bileam anak Beor dari kota Petor di Mesopotamia untuk mengutuk kamu. Tetapi Tuhan Allahmu tak mau mendengarkan Bileam. Sebaliknya ia mengubah kutuk itu menjadi berkat karena ia mengasihi kamu. Selama kamu hidup dan sampai selama-lamanya, janganlah menolong bangsa-bangsa itu atau membuat mereka makmur. Jangan memandang rendah orang Edom karena mereka itu saudaramu. Jangan juga memandang rendah orang Mesir karena kamu pernah tinggal di negeri mereka. Mulai dari angkatan ketiga dan selanjutnya, keturunan mereka boleh menjadi warga umat Tuhan. Menjaga kebersihan perkemahan tentara. Pada waktu kamu sedang berperang, kamu harus menghindari segala sesuatu yang menjadikan kamu najis. Kalau seorang menjadi najis karena mengeluarkan mani pada waktu tidur, ia harus meninggalkan perkemahan dan tinggal di luar. Menjelang sore, ia harus mandi, dan waktu matahari terbenam, ia boleh kembali ke perkemahan. Kamu harus menyediakan tempat di luar perkemahan untuk buang air. Kalau mau ke sana, bawalah selain perlengkapanmu juga sepotong kayu untuk menggali lubang tempat membuang hajat dan untuk menimbuninya. Tuhan Allahmu menyertai kamu di dalam perkemahanmu untuk melindungi kamu dan memberi kamu kemenangan atas musuh-musuhmu. Maka jagalah supaya perkemahanmu tetap bersih. Jangan sampai terdapat sesuatu yang tidak senonoh di antara kamu, supaya Tuhan jangan meninggalkan kamu. Berbagai peraturan. Apabila seorang budak melarikan diri dari tuannya lalu datang kepadamu minta perlindungan, janganlah menyuruh dia pulang. Ia boleh tinggal di salah satu kotamu menurut pilihannya, dan kamu tak boleh memperlakukan dia dengan keras. Seorang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, tak boleh menjadi pelacur di kuil-kuil pemujaan. Juga uang yang diperoleh dari hasil pelacuran tak boleh dibawa ke rumah Tuhan Allahmu untuk membayar kaul. Sebab Tuhan Allahmu membenci pelacur di kuil-kuil pemujaan dan upah pelacuran. Kalau kamu meminjamkan uang kepada orang asing, kamu boleh minta bunga. Tetapi kalau kamu meminjamkan uang atau makanan atau barang lain kepada orang sebangsamu, pinjaman itu harus diberikan tanpa bunga. Taatilah perintah itu, maka Tuhan Allahmu memberkati segala sesuatu yang kamu lakukan di negeri yang kamu duduki. Kalau kamu menjanjikan sesuatu kepada Tuhan Allahmu, janganlah menunda-nunda untuk menepati janji itu, karena Tuhan Allahmu tetap menuntutnya, dan kamu berdosa jika tidak memenuhinya. Kamu tidak berdosa kalau tidak membuat janji kepada Tuhan. Tetapi kalau kamu dengan sukarela membuat janji kepada Tuhan Allahmu, kamu wajib menepatinya. Apabila kamu sedang berjalan melalui kebun anggur orang lain, kamu boleh makan buah anggur sebanyak yang kamu inginkan, tetapi tak boleh mengumpulkannya di dalam keranjang. Kalau kamu sedang berjalan melalui ladang gandum orang lain, kamu boleh makan gandum yang kamu petik dengan tangan, tetapi tak boleh memotongnya dengan sabit. Ulangan 24. Peraturan tentang cerai dan kawin lagi. Misalkan seorang laki-laki kawin dengan seorang gadis dan kemudian tidak menginginkannya lagi karena ia mendapati sesuatu yang memalukan padanya. Lalu laki-laki itu menyerahkan surat cerai kepadanya dan mengusir dia dari rumahnya. Kemudian wanita itu kawin dengan seorang laki-laki lain. Tetapi sesudah beberapa waktu, laki-laki itu tidak suka lagi kepadanya, lalu menyerahkan surat cerai kepadanya dan mengusir dia. Atau mungkin juga suami yang kedua itu meninggal. Dalam kedua hal, suami yang pertama tak boleh mengawini wanita itu lagi. Ia harus memandangnya sebagai wanita yang sudah dicemarkan. Kalau ia mengawininya juga, perbuatan itu merupakan penghinaan terhadap Tuhan Allahmu. Kamu tak boleh melakukan dosa sejahat itu di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Berbagai peraturan. Seorang laki-laki yang baru saja kawin tak boleh disuruh masuk tentara dan pergi berperang atau melakukan tugas umum lainnya. Ia harus dibebas tugaskan selama 1 tahun untuk mengurus rumah tangganya dan menyenangkan hati istrinya. Kalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, janganlah mengambil sebagai jaminan batu yang dipakai orang itu untuk menggiling gandumnya. Dengan mengambil batu itu, kamu merampas alat yang dipakai keluarganya untuk penyambung hidup.
Orang yang menculik orang sebangsanya lalu memperlakukan dia sebagai budak atau menjualnya harus dihukum mati. Dengan demikian, kamu memberantas kejahatan itu. Apabila terdapat penyakit kulit yang berbahaya, lakukanlah dengan teliti apa yang diperintahkan imam-imam Lewi kepadamu. Ikutilah petunjuk-petunjuk yang saya berikan kepada mereka. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Miriam dalam perjalananmu keluar dari Mesir. Kalau kamu meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil bajunya yang dijadikan jaminan. Tunggulah di luar dan biarkan ia sendiri membawanya kepadamu. Kalau orang itu miskin, baju itu tak boleh kau tahan sepanjang malam, tetapi harus dikembalikan kepadanya setiap malam supaya ia dapat memakainya untuk tidur. Maka ia akan berterima kasih dan Tuhan Allahmu akan berkenan kepadamu. Jangan memeras orang upahan yang miskin dan berkekurangan, baik orang sebangsamu maupun orang asing yang tinggal di salah satu kotamu. Setiap hari sebelum matahari terbenam, kamu harus membayar upahnya untuk kerja hari itu. Ia mengharapkan uang itu karena ia memerlukannya. Kalau kamu tidak membayar upahnya, ia akan berseru kepada Tuhan untuk minta tolong terhadap kamu, dan kamu dinyatakan berdosa. Jangan menghukum mati orang tua karena kejahatan yang dilakukan anaknya, dan jangan menghukum mati anak karena kejahatan yang dilakukan orang tuanya. Setiap orang hanya boleh dihukum mati karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Jangan merampas hak orang asing dan anak yatim piatu, dan jangan mengambil pakaian seorang janda untuk jaminan. Ingatlah bahwa kamu pernah menjadi budak di Mesir dan dibebaskan Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya saya memberi peraturan ini kepadamu. Apabila kamu mengumpulkan hasil tanahmu, janganlah kembali untuk mengambil berkas gandum yang tertinggal. Gandum itu harus dibiarkan untuk orang asing, anak yatim piatu, dan para janda, supaya kamu diberkati Tuhan Allahmu dalam segala usahamu. Sesudah kamu sekali memetik buah zaitun dan buah anggurmu, janganlah kembali untuk mengumpulkan buah-buah yang tertinggal. Itu harus kamu biarkan untuk orang asing, anak yatim piatu, dan para janda. Ingatlah bahwa kamu pernah menjadi budak di Mesir. Itulah sebabnya saya memberi peraturan ini kepadamu.